dia akan PON 1 registered, akan terregistrasi. Oke, gampang ya Pak ya. Dan ini menyambungkan, teman-teman bisa dengar ya. Kalau misalkan saya angkat, dia berhenti. Coba. 1, 5. Ini nomornya 002. Kita ataskan 002. Ada panggilan dari lobby. Oke. Bisa kita jawab fit call. Aman ya? Aman? Aman Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngajar Ngaji Jaringan. Bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan membahas rahasia dunia yang disembunyikan. Apa itu? Kita akan membuat server VoIP atau VoIP. Kenapa ini rahasia dunia yang disembunyikan? Karena biasanya server VoIP atau server VoIP ini, teman-teman, kita akan menggunakan hardware yang entah itu PBX, PABX, atau mungkin menggunakan OLT ya, atau PABX itu Private Automatic Branch Exchange, istilahnya server telepon lah. Nah, itu harganya lumayan sekali, cukup menguras kantong. Dan juga kalau misalkan VoIP itu biasanya kita menggunakan sistem OLT ya teman-teman. Jadi karena biasanya port pesawat telepon seperti ini, dia port RJ11 ini, dia hanya tersedia di router-router jenis ONT ini yang terdial melalui Passive Optical Network. Dan di video ini, untuk membuat semuanya topologinya itu menjadi sederhana dan juga terjangkau, kita akan menggunakan media converter. Ini belum banyak dan mungkin ada orang yang sudah tahu tetapi tidak di-share di YouTube karena kita prinsipnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang bermanfaat. Jadi kita sharingkan saja. Ini berangkat dari pemikiran yang sederhana sekali teman-teman aslinya. Jadi kan gas sedang langka sekali. Nah, misalkan orang yang berlangganan internet di kami kita kasih pesawat telepon seperti ini, kemudian dia kebetulan punya toko, dan ketika gas subsidi ready, kita telepon ke tokonya, "Oi, gasnya ready nggak?" Ready. Nah, berangkat dari pemikiran yang sesederhana itu, kemudian kita sharing ke teman-teman dan suhu-suhu RT RW net yang ada di Jepara, terdevelop lah server VoIP ini. Rencananya mau kita masifkan, mengalahkan Telkom. Iso tau ya. Ini sebenarnya topologinya nggak harus persis seperti ini, tetapi supaya tidak akan banyak pertanyaan, jadi saya buat masif sekalian. Jadi nanti kita akan menggunakan mikrotik. Aslinya nggak pakai mikrotik pun nggak apa-apa sebenarnya Pak. Langsung dari router utamanya, router gateway, router ISP-nya itu bisa. Nah, mungkin kita bisa jauh lebih dekat. Alat dan bahannya sudah saya siapkan semuanya di link deskripsi di bawah. Nanti juga bisa melakukan pembelian dari situ. Jadi ada link Notion saya, ada catatan saya, nanti silakan dibuka saja. Di situ sudah ada versi tulisnya. Jadi teman-teman, di sini saya punya router ISP. Ini router ISP terserah. Yang penting router mengalirkan internet ya. Nah, di sini untuk memanajemen secara masif, saya router ISP ini saya masukkan ke LAN di ether satunya, LAN satunya saya masukkan ke mikrotik. Di sini saya menggunakan mikrotik RB941 untuk contoh aja. Untuk kerja benerannya saya sarankan untuk tidak memakai RB941 ya Pak ya. Dan di sini masuk ke ether 1 internetnya ya. Kemudian di ether 2 dan 3-nya saya bridge, saya gabungkan menjadi satu konfigurasi. Yang satu ini untuk PC, yang satu untuk Raspberry Pi. Jadi nanti kita akan menggunakan program yang namanya FreePBX yang kita tanam di Raspberry Pi. Ini sama persis seperti yang board yang kita pakai di eksperimen sebelumnya, yang TV server. Ini kita menggunakan VoIP server, kita pakai Raspberry Pi juga. Di sini saya menggunakan Raspberry Pi yang murah saja, Raspberry Pi 3. Nanti link pembelian di deskripsi di bawah. Nah, kemudian port Ethernet 4 mikrotik saya lempar ke media converter untuk topologi yang lebih masif. Di sini saya menggunakan media converter 1 FO, side A. Ya, side A. Kemudian di sini saya contohkan side A ini saya lempar ke media converter 6FO2 LAN. 6FO2 LAN di sini teman-teman. 6FO2 LAN ini LAN-nya saya masukkan ke router ONT. Kemudian side B-nya ini masuk ke yang sini. Side A-nya kita alirkan lagi masuk ke media converter mini ya, media converter mini, kemudian masuk ke ONT. Nah, kenapa sistem ini sangat jarang sekali dipakai? Mungkin ada yang mengira kuno dan lain macam sebagainya. Itu memang benar sebenarnya, tapi di segi lini bisnis tertentu, kita masih sangat membutuhkan seperti ini Pak. Entah itu di perhotelan, pertambangan, bahkan di topologi-topologi yang sederhana di sekolah, atau mungkin di kantor, di toko, itu sangat membutuhkan VoIP seperti ini. Nah, di sini saya mau sharingkan bagaimana kita meng-create VoIP atau VoIP
tersebut dengan alat yang sederhana. Pada intinya nanti konfigurasinya akan bertumpu kepada sebuah ONT dari GGC Link. Lah, ini inovasi terbaru juga. Aku baru nyoba. ONT GGC Link ini sangat istimewa. Yang membuat ONT ini istimewa itu apa? Karena ONT ini bisa mendial koneksi internetnya selain dari passive optical networknya atau dari PON-nya, dia juga bisa mendial internet dari port LAN satunya. Jadi bisa lewat port Ethernet, bisa lewat fiber optik. Pada intinya seperti itu. Sistem itu jarang kita temui di ONT yang lain. Bahkan router-router yang lain pun juga tidak ada. Router third party seperti Tenda, TP-Link, mereka tidak ada port R11 untuk teleponnya. Jadi kalau misalkan kita mau buat server VoIP, sangat tidak memungkinkan. Nah, di GGC Link ini kita bisa sangat memungkinkan untuk membuat server VoIP. Jadi nanti akan bertumpu kepada router GGC Link ini. Untuk yang saya pakai ini adalah GGC Link dengan tipe G665 Expon. Nanti link pembeliannya ada di deskripsi di bawah. Ya Pak ya. Dan kebetulan juga ONT ini dia sudah terdaftar postel dengan nomor 105871 SDPPI 2024. Jadi ini sudah resmi untuk diedarkan di Indonesia. Dan saya verifikasi ke GGC Link-nya, katanya stoknya ready banyak dan tidak mungkin gaib. Jadi silakan saja teman-teman pembelian link di deskripsi di bawah. Ya Pak ya. Untuk konfigurasi mikrotiknya saya sudah sertakan di konten membership. Nanti silahkan berlangganan untuk mendapatkan konfigurasi mikrotiknya. Ini kita nanti langsung konfigurasi untuk server VoIP-nya atau Raspberry Pi-nya. Nanti saya akan tunjukkan juga konfigurasi mikrotiknya seperti apa. Tapi untuk step-step detailnya saya sudah sertakan di membership. Karena nanti kalau misalkan kita bahas di sini semuanya terlalu panjang Pak. Kasihan videonya kepanjangan, terus membershipku nggak payu. Jadi saya taruh di membership saja. Ya, tapi nanti saya akan tetap tunjukkan konfigurasinya seperti apa untuk referensi ya. Sekarang kita gaskan masuk ke konfigurasi mikrotik dan Raspberry Pi-nya. Gas. Oke teman-teman, di sini nanti kita sekaligus install ke Raspi-nya ya. Di sini kita pakai FreePBX. Di sini saya sudah sertakan di Notion ya. Jadi saya sudah kasih keterangan eksperimen ini sudah saya coba dengan berbagai macam board. Topologinya sebagai demikian sampai saya menemukan yang terbaik untuk menjalankan ini yang memungkinkan dengan menggunakan Raspberry Pi. Topologinya seperti ini, nanti tinggal diklik aja, nanti bisa terlempar ke seperti ini ya. Jadi ini topologinya, bridge LAN. Jadi saya punya Ether 1 mikrotik, ini masuk ke ISP, ke sumber internet router ini ya. Kemudian bridge LAN-nya ada di Ether 2 dan 3. Ether 2 dan 3 itu konfigurasinya sama, jadi dia tergrup gitu, IP-nya 88.1. Dan Raspberry Pi-nya saya tancapkan ke Ether 4, Ether 3 dengan IP address 88.2. Untuk distribusinya ke bridge PPO dan hotspot ini ada di Ether 4. Jadi ada dua sistem. Nanti dia akan memancarkan dua WiFi, yang satu voucheran, yang satu enggak. Si ONT GGC Link ini. Topologi mikrotik saya seperti demikian, ya Pak ya. Dan untuk program FreePBX-nya, di sini teman-teman bisa scroll di paling bawah FreePBX. Ini download di sini, nanti silahkan diklik aja. Dan setelah terdownload, teman-teman tinggal siapkan micro SD ya. Nanti silahkan ditancapkan di card reader. Nanti silahkan burning dengan menggunakan Balena Anchor programnya. Dan setelah di burningnya selesai, kita cabut SD cardnya, kita tancapkan ke Raspberry Pi-nya. Jadi langsung terdial. Di sini saya menggunakan Raspberry Pi 3 tipe B. Kita tancapkan ke Raspberry Pi-nya. Oke, ini untuk konfigurasi mikrotiknya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di bridge mikrotiknya saya memiliki dua layanan, yaitu PPOE dan juga hotspot. Yang satu dia harus menggunakan username dan password, yang satu dia ketika connect ke WiFi-nya akan login muncul portal ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan VLAN karena saya menggunakan media converter. Ada beberapa media converter yang dia tidak support atau bengong kalau misalkan kita lewatkan VLAN. Jadi saya tidak memilih untuk menggunakan VLAN ya teman-teman. Dan di sini bridge LAN ini anggotanya adalah Raspi dan juga PC. Dan ini Raspberry Pi-nya sudah saya tancapkan ke port Ethernet 3 di mikrotik. Dan ini sudah menyala Raspi-nya. Kita langsung saja coba ke IP DHCP server. Kemudian di tab Lisis. Di Lisis ini nanti akan muncul IP dari Raspberry Pi-nya. Ini 252 ya, RASPBX. Jadi dia sudah tertanam sistem operasi FreePBX dengan IP 88.252. Lah, IP address yang diberikan secara otomatis mikrotik ini
tidak sesuai dengan topologi saya sebenarnya, karena topologi saya seperti demikian ya. IP-nya adalah 88.2. Jadi nanti setiap ONT akan mendial ke server VoIP-nya dengan IP 88.2. Nah, di sini IP-nya masih 88.252, sehingga saya akan ganti dulu make static seperti ini. Kemudian kita klik lagi dan kita bisa ganti IP-nya. Misalkan 88.2 seperti ini, kita tinggal apply dan oke. IP-nya sudah menjadi 88.2. Tetapi ini Raspberry Pi-nya masih belum loading atau masih belum menerima IP baru dari MikroTik-nya. Jadi saya akan cabut dan colokkan lagi. Jadi matikan terus nyalakan lagi supaya dia terdial dengan IP ini. Kita tunggu ya. Untuk mengeceknya sudah connect apa belum, bisa klik di new terminal. Teman-teman tinggal ping ke seperti ini, ping 192.168.88.2 seperti ini, enter. Kalau dia timeout berarti dia belum menyala sempurna. Kalau misalkan dia menyala, nanti dia akan reply seperti ini. Nah, ini reply artinya statusnya sudah menyala dan bisa kita kontrol. Ya teman-teman, kita tinggal kontrol C aja untuk hentikan pingnya. Kita tinggal panggil IP 88.2. Kita tinggal tulis saja 192.168.88.2, enter. Nah, akan masuk ke FreePBX seperti ini. Ini kita mendaftarkan username dan password pertama ya. Jadi misalkan username-nya Nanang MRK, misalkan admin passwordnya Nanang MRK seperti ini. Confirm admin passwordnya Nanang MRK. Terus emailnya misalkan nanangmrk@email.com. Nah, gini ya. Ini kita buat akun untuk PBX-nya, Pak, untuk server VoIP-nya yang ada di Raspberry Pi. Kita tinggal create account aja. Nah, sudah. Oke. Di sini akan ada 3 tab panel ya. 3 menu, ada FreePBX Administration, User Control, dan juga Get Support. Kita masuk ke yang FreePBX Administrator. Kita masukkan username yang sudah kita buat tadi, passwordnya Nanang MRK, continue. Nah, sudah. Ini kita tinggal pilih from language-nya, time zone-nya Asia Jakarta. Ini sudah benar ya, teman-teman. English, Asia Jakarta, kita tinggal submit aja. Welcome to FreePBX. Nah, sudah masuk ke dashboard PBX-nya. Ya, Pak ya. Nah, ini saya akan tunjukkan dulu topologinya. Jadi saya sudah siapkan 2 buah ONT dan 2 buah pesawat telepon di sebelah kanan saya. Kita simulasikan di sini untuk lobby, di sini untuk kamar 105 misalkan ya, atau 150 begitulah ya. Di sini saya sudah bikinkan server PPOE di secret PPOE di MikroTik-nya, teman-teman. Jadi di tab PPP saya sudah membuat secret. Ini IP-nya ada 20.2, yang ini 20.150. Saya sudah punya 2 username. Yang pertama adalah lobby, IP address-nya adalah 20.2. Kemudian saya punya username lagi namanya kamar 105. Ini saya simulasikan sebagai hotel gitu lah ya. Dan ini IP remote-nya di 150. Oke ya teman-teman. Nah, ini saya akan coba masukkan username dan password-nya ke ONT-nya nanti. Tapi sebelum itu kita akan bikin nomor teleponnya dulu. Bikin nomor telepon untuk lobby dan juga kamar 105. Caranya seperti apa? Caranya kita tinggal ke FreePBX yang ini ya. Kita tinggal ke application, kemudian extension. Nah, di extension kita tinggal add extension, kemudian pilih yang add new PGSIP ya, add new PGSIP extension kita pilih. Kemudian user extensionnya isi nomor telepon yang Anda mau. Misalkan lobby, saya mau kasih telepon ini ya, lobby yang atas ya, yang terkoneksi ke media converter 6FO ke router GGC Link yang atas. Pesawat teleponnya yang itu. Saya akan kasih nomor telepon lobby 002 supaya mudah diingat aja. Ini kan remote IP-nya 20.2. Jadi kalau dia nelpon lobby tinggal telepon 002, nanti dia menelpon lobby. Begitu konsepnya. Saya kasih telepon 002, display name-nya saya kasih lobby misalkan. Secret ini adalah passwordnya. Jadi misalkan saya kasih password Nanang MRK, begitu ya. Kemudian untuk password for new usernya harusnya dibiarkan aja, tapi saya isi aja Nanang MRK seperti ini. Tidak usah ada yang dirubah lagi. PBX internal directory-nya nggak usah. Link to default user ini tidak usah disetting. Hanya cukup seperti ini saja ya. Kita tinggal submit. Setelah disubmit jangan lupa apply config. Kalau misalkan nggak di-apply, dia tidak akan masuk konfigurasinya. Nah, lobby sudah 002 ya. Sekarang kita ke bawah, yaitu ini kita asumsikan sebagai kamar 150 sesuai dengan kamar 150 ini ya.
kamar 150, nama username-nya. Kemudian IP-nya 150. Ini untuk memudahkan mengingat aja. Kalau misalkan teman-teman mau membuat topologi, ya terserah jenengan semuanya konsepnya. Nah, ini saya coba tambahkan add extension, kemudian PJSIP extension. User extension-nya ini adalah nomor teleponnya ya, karena dia 150. Jadi saya mau 150 seperti ini. Jadi kalau misalkan dari lobby mau menelpon ke kamar 150, wayai check out begitu ya. Saatnya check out, kita tinggal 150, nanti dia akan otomatis membunyikan pesawat telepon yang ada di kamar 150. Konsepnya seperti itu. Display name-nya misalkan kamar 150 seperti ini ya. Untuk secret-nya saya samakan aja Nanang MRK. Kemudian new secret-nya Nanang MRK. Seperti ini. Kemudian submit. Oke, jangan lupa di apply config. Ya, sudah. Nah, ini saya mau membuat satu username untuk nanti kita coba di smartphone. Karena selain dari pesawat telepon, kita juga bisa mengoperasikan free PBX ini dari smartphone. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Jadi kita tinggal add extension PJSIP. Misalkan saya kasih nomor berapa ya? 001 gitu. 001 adalah smartphone milik owner. Anjay. Terus kemudian display name-nya smartphone owner. Jadi kita bisa menelpon HP Android kita ke pesawat telepon, dan pesawat telepon ke HP Android kita juga bisa ke smartphone kita, ke iPhone atau smartphone kita lah. Secretnya saya kasih Nanang MRK seperti ini. Kemudian password for new usernya saya kasih Nanang MRK ya. Kemudian kita submit. Setelah disubmit, jangan lupa di apply config. Kita apply. Nah, sekarang jenengan bisa lihat bahwa sudah ada 3 nomor telepon aktif di dalam server VoIP saya. Yang pertama adalah 001, ini adalah milik owner. Yang kedua adalah 002, ini lobby yang atas. Kemudian 105 adalah kamar nomor 150, sorry. Ada 150, artinya dia kamar 150 begitu ya. Kamar lantai 1 nomor 50 di titik hotel biasanya ya. Kita tinggal konfigurasi untuk ONT-nya. Nah, saya jelaskan dulu lagi sedikit bahwa supaya menjawab semua pertanyaan ini, nggak ada pertanyaan lagi. Si ONT GGC Link ini nanti saya akan gunakan topologi di mikrotik saya itu ada PPPoE ya. PPoE lewat interface bridge dan hotspot. Kemudian di IP, kemudian hotspot, saya juga nyalakan hotspotnya. Jadi satu perangkat yang sama, satu interface di Ether 4 lewat media converter yang ini, dia menyediakan 2 layanan, yaitu voucheran dan PPPoE. Walaupun aslinya kalau di topologi hotel itu tidak realistis ada topologi seperti itu, tapi kita coba aja, barangkali mau diaplikasikan di server teman-teman atau mungkin yang membutuhkan topologi seperti itu begitu ya. Ini untuk contoh saja. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi ONT-nya. Kita gaskan. Oke, di sini saya sudah copot-copot kabelnya ya supaya nanti bisa lebih detail. Jadi dari mikrotik Ether 4 saya sudah distribusikan melalui kabel Ethernet masuk ke media converter HSR Pro 1FO 1 LAN. Kemudian ini fiber optiknya saya tancapkan. Ini side A ya. Konsep media converter itu side A ketemu side B. Sudah sering saya bahas itu. Side A masuk ke media converter 6FO 2 LAN. Jadi kita masukkan ke side B karena ini side A ketemu ini side B. Oke ya. Pokoknya A ketemu B, A ketemu B, B ketemu A. Konsepnya seperti itu. Kalau A sama A dia tidak akan terbaca atau looping. Oke. Kemudian di sini LAN-nya saya mau buat dial si ONT ini. LAN-nya saya tancapkan ke LAN terserah sama karena konsepnya media converter itu seperti switch ya, Pak ya. Jadi boleh Anda tancapkan di mana saja. Kita masukkan. Kemudian saya masukkan ke LAN 1 di ONT GGC Link-nya. Kita akan mendial lewat LAN 1 untuk koneksi internetnya. Ya, sini saya siapkan pesawat telepon beserta kabelnya ya. Kabelnya itu mirip LAN tapi dia kecil. Namanya RJ11 kalau nggak salah. Kita tancapkan ke port VoIP-nya. Ini pesawat telepon biasa ya Pak ya, bukan pesawat IP itu bukan. Ini harganya murah sekali Pak. Second-annya banyak bekas-bekas lungsuran kantor-kantor gitu. Itu saya beli 1. Kemudian di sini kita nyalakan ONT-nya. Set. Jet. Oke, kita biarkan dia booting dengan sempurna.
Pastikan LED media converter menyala semuanya, terkoneksi semuanya dengan benar ya Pak ya. Kita tunggu dulu menyala, indikator dia menyala, nanti ONT ini akan mengeluarkan WiFi. Ini WiFi-nya nyala nanti ya. Ini masih lost, nanti WiFi-nya nyala. Nah, nanti karena kita mau dial pakai LAN atau pakai Ethernet, untuk merah-merah ini loss dari fiber optiknya ini masih akan tetap menyala, tapi internet masih bisa mengalir karena ini adalah indikator PON. Kalau dia menerima sinyal dari EPON, nanti ini hilang dan beralih ke PON. Karena kita nggak pakai PON, jadi ini lossnya tetap akan menyala karena dia dialnya lewat LAN 1. Kita tunggu sampai LAN satunya menyala, baru nanti kita akan konfigurasi. Kita tunggu sebentar ya. Nah, LAN satunya sudah menyala ya Pak ya. Berarti ini siap untuk kita konfigurasi, sudah terkoneksi secara media converter. Kita akan setting si router GGC linknya. Gas. Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi ONT-nya. Untuk mengkonfigurasi ONT-nya saya tidak memerlukan kabel karena WiFi-nya sudah menyala dari ONT-nya langsung atau dari routernya. Router yang ada optiknya kita sebut ONT Bapak Min. Nah, di sini kita coba lihat, saya sudah terhubung ke SSID atau ke nama WiFi bernama GGC Link G665 Xphone. Ini passwordnya 1-8. Ini bawaan dari pabriknya. Semua ONT-nya namanya ini, kemudian passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, setelah itu, setelah tersambung seperti ini, kalau nggak di balik routernya ada keterangannya Pak. Sekarang sudah tersambung ke ONT-nya, kita tinggal buka tab baru. Ini tab FreeBBX ini nggak bisa kita akses ya, karena kita belum tersambung koneksinya. Jika kita refresh, nah dia tidak mau seperti ini. Jadi kita harus sambungkan dulu ONT-nya ke Mikrotik. Jadi kita setting dulu. Cara menyetingnya tinggal 192.168.1.1. Ini IP bawaan dari router GGC Link-nya, ONT GGC Link-nya. Nanti akan didirect ke halaman login seperti ini. Namanya username-nya superadmin GGC Link is the best. Nah, sudah. Anda akan dibawa masuk ke router GGC Link ini. Sebelum kita memulai konfigurasi dan lain macam sebagainya, terlebih dahulu kita harus mengubah PON mode switch-nya dulu. Jadi, konfigurasi bawaan pabrik, ya, konfigurasi bawaan pabrik router atau ONT ini, itu dia terdial atau internet hanya bisa masuk lewat passive optical network yang ada di bawah routernya. Nah, sekarang kita ubah supaya internetnya masuknya dari LAN 1. Oke? Caranya seperti apa? Kita tinggal ke bagian administration, kemudian system management, kemudian PON mode switch. Nah, ini akan jarang sekali teman-teman melihat konfigurasi ini di router-router yang lain. Ini mungkin hanya di beberapa router, dan yang paling sering saya temukan ada di GGC Link G665 ini. Nanti link pembelian di deskripsi di bawah pokoknya. Silakan ubah uplink-nya. Ini kan masih pakai PON, masih pakai passive optical network lewat OLT. Kita ganti lewat LAN supaya seperti router TP-Link, router Tenda dan macam sebagainya. Kita ganti ke Ethernet uplink. Kemudian kita submit. Nanti dia akan otomatis menyimpan konfigurasinya dan restart. Nah, LED sudah berhenti berkedip, mati, dan ini proses menyala lagi. Kita tunggu ya teman-teman, mungkin sekitar 1 menit lah. Oke teman-teman, ini dia sudah restart lagi dan saya tinggal terhubung ke GGC Link Xphone lagi. Saya hubungkan ya ke WiFi-nya. Belum kita ubah namanya. Ini harusnya sudah terhubung, tak refresh dulu. Set, oke. Kita tinggal login lagi, super admin GGC Link is the best forever. Nah, oke, sudah masuk ke halaman page GGC Link-nya lagi. Ini router yang untuk lobby ya teman-teman, karena ini router yang atas yang saya nyalakan untuk lobby. Nah, saya akan tunjukkan dulu di bagian network information. Di sini GGC Link punya network yang sudah aktif. Ini bawaan dari pabriknya, jadi sudah ada konfigurasi bawaannya. Ini ada DHCP klien yang aktif dengan VLAN ID 1011 atau 1011 ya, 1011. Ini menggunakan protokol TR069 ya. Ini adalah fungsinya untuk OMCI atau untuk melakukan konfigurasi routernya tidak terkoneksi secara langsung, tapi kita bisa dial lewat Mikrotik. Ini untuk OMCI-nya. Nah, ini nanti kita praktekkan di
video yang lain lagi kalau misalkan kita mau membahas TR069, ACS dan lain macam sebagainya. Karena di topologi kita nggak ada itu, nanti ini kita akan hapus ya OMCI bawaannya. Oke? Jadi saya akan menuju ke network, kemudian ke create one connection, kita pilih yang TR069, kemudian kita delete. Oke, sudah terdelete. Ini sudah tidak ada one lagi. Sekarang kita akan dial dulu PPPoE-nya atau WiFi yang dia harus mencantumkan password. Oke ya. Caranya seperti apa? Caranya type-nya kita pilih di PPPoE seperti ini. Kemudian service-nya, nah ini kuncinya ada di sini. Karena nanti kita untuk telepon dan juga internet, jadi kita harus pilih service list. Kuncinya adalah di service list. Kemudian voice and internet. Nah biasanya kan orang-orang pilih internet only atau voice only atau TR069 dan macam sebagainya. Nah kita pilih voice and internet supaya nanti PPoE-nya juga bisa mendial VoIP-nya ke server kita. Karena itu masih satu segmen IP, Pak. Nah, sudah. Nah, ini di sini saya tidak menggunakan VLAN. Kemudian port bindingnya, ini port yang mau kita kasih network atau koneksi internet dari PPPoE-nya. Itu mau kita kasih di LAN Ethernet berapa? Nah, di sini saya kasih ke LAN 2 aja, satu port aja. Atau mau di semuanya juga bisa sih sebenarnya. Terserah suka-suka, Pak, sesuai improvement Anda. Kemudian SSID-nya saya kasih ke SSID 1. Jadi nanti SSID 1 akan untuk PPPoE-nya, WiFi yang loginnya pakai password. Kemudian username dan passwordnya, ini karena untuk lobby, tadi username-nya lobby, passwordnya Nanang MRK. Ini sudah saya setting di Mikrotik ya. Kemudian kita create. Sudah, kita cek dulu statusnya, network information. Nah, ini sudah ada PPPoE terkoneksi menggunakan IP address 20.2. Karena ini untuk lobby sesuai yang kita tunjukkan tadi, 20.2, gateway-nya sesuai dan statusnya connected. Oke ya. Kita coba cek dari sisi Mikrotiknya. Nah, kalau sudah terhubung seperti ini saya sudah terhubung ke internet, Pak. Harusnya kalau saya buka speed test seperti ini sudah bisa terbuka. Nah, karena sudah terdial PPoE kita. Jadi saya menggunakan provider dari Lintas Data Prima Yogyakarta. Ini sudah terkoneksi dengan internet. Nah, saya akan coba cek Mikrotiknya. Saya sudah bisa membuka Mikrotik harusnya seperti ini. Kita connect ke Mikrotiknya. Oh, nah ini perlu diingat teman-teman bahwa kalau misalkan kita connect seperti ini ke MAC address-nya itu tidak akan bisa. Jadi kita connect ke IP address-nya 30.1, passwordnya Nanang MRK. Ini baru bisa masuk. Dah. Kalau kita cek di PPPoE ya, PPPoE tab PPP kemudian active connection, ini ada lobby yang aktif. IP-nya adalah 20.2. Kita bisa ping untuk mengecek apakah aktif atau tidak. Ini aktif ya. Bisa di-ping lewat WAN-nya. Jadi kalau misalkan kita mau ACS, mau monitoring, ini mudah sekali ya. Router GGC-Link G665 ini sudah support. Saya stop dulu. Oke, berikutnya saya akan ganti nama WiFi-nya dulu. Ini kan masih GGC-Link 66665. Saya pengen nama WiFi-nya menjadi PPoE lobby begitu ya. Jadi kita namai dulu nama WiFi-nya. Kita ke 192.168.1.1, kita enter, kita login lagi. Kita akan ganti SSID-nya dulu. Caranya gimana? Caranya kita tinggal ke tab network, kemudian WLAN radio 2,4. Dia hanya single band ya di 2,4 karena harganya murah sekali, Pak. Kemudian SSID setting. Di sini kita ganti dulu namanya. Saya mau ganti PPPoE lobby misalkan, submit. Nanti dia akan otomatis mengganti SSID-nya dan kita terputus dari jaringannya. Ini nanti harus masuk ke wifi-nya lagi. Nah, ini sudah terbaca. Ini ada PPoE lobby. Kita tinggal hubungkan saja PPPoE lobby. Passwordnya karena belum kita ganti passwordnya ya. Jadi passwordnya adalah 123456678. Tampilkan tanda sandi seperti ini ya passwordnya. Masih belum kita ganti. Kemudian kita masuk ke sini lagi dan kita refresh. Nah, di sini akan ada tulisannya another user has login. Karena kita belum sempat logout, dia langsung nggak connect, Pak. Ini dia memiliki sistem security, hanya satu orang saja yang bisa mengakses router tersebut. Nah, caranya seperti apa? Kita tinggal matikan, nyalakan lagi. Gampang, supaya lisisnya terbuang. Kita tinggal matikan, nyalakan lagi. Cabut, colok, beres. Kita tinggal tunggu sampai dia booting ulang.
Oke, ini PPOE lobby sudah menyala ya. Kita sambungkan lagi ke PPOE lobby. Ini saya setting PPOE dulu, hotspot dulu, baru nanti kita masuk ke VoIP-nya ya. PPOE lobby sudah terkonek, kita tinggal buka lagi IP-nya 192.168.1.1 enter, login. Nah, sudah teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengganti password WiFi-nya, tinggal ke WLAN radio security ya. Ini di bagian security. Teman-teman bisa ganti password WiFi-nya. Tapi daripada nanti terputus lagi terlalu lama, nanti saya tidak usah setting aja, biar bawaan aja. Nah, kemudian saya mau setting hotspotnya, karena kalau misalkan kita buka Mikrotik, saya memiliki dua layanan di Bridge, yaitu hotspot dan PPOE. Ini saya masih bisa dial hotspot. Oke, jadi saya akan memasukkan hotspotnya. Caranya seperti apa? Caranya tinggal ke WAN lagi di sini teman-teman. Kita tinggal create one connection ya. Kemudian karena saya tidak menggunakan VLAN, jadi kita tidak aktifkan VLAN-nya. Dan di sini saya mau pakai di SSID 2. Jadi nanti dia akan mengeluarkan SSID atau nama WiFi kedua yang dia tidak muncul passwordnya, tapi dia akan didirect ke portal yang sudah saya siapkan di Mikrotik. Kita ubah modenya dulu, type-nya kita ubah ke Bridge dulu. Dek, seperti ini ya. Create one connection, terus kemudian kita type-nya pilih Bridge. Karena kita nggak pakai VLAN, jadi kita biarkan saja. Kalau kita nggak pakai VLAN type-nya kita pilih transparansi. Kalau nggak dipilih transparansi nggak akan bisa. Kalau misalkan pakai VLAN, di-enablekan mau VLAN berapa begitu ya. Nanti tinggal di tag di VLAN berapa. Karena di sini saya tidak pakai VLAN, jadi saya tinggal VLAN type-nya saya pilih transparansi ya teman-teman. Kemudian SSID-nya SSID 2, service-nya internet. Ini protokolnya sudah benar semuanya. Kita tinggal create. Oke, sudah. Ini sudah berhasil. Kalau kita cek di status, kemudian network information sudah ada. Ini bridge internet feed kosong. Oke ya. Kalau misalkan mau menyeting SSID yang kedua, caranya di network WLAN. Kemudian SSID settingnya kita arahkan ke SSID 2. Kita enablekan dulu. Kemudian namai misalkan hotspot lobby seperti ini ya teman-teman, hotspot lobby. Kemudian kita submit, dan karena ini dia hotspot atau voucheran, jadi security-nya saya tidak akan pakai di step security. SSID 2 nya akan saya matikan, jadi saya buat open terus saya submit seperti ini ya sederhananya. Sekarang harusnya ada dua SSID, yang satu PPOE, yang satu hotspot. Nah, ini hotspot lobby nggak ada kuncinya loh, sudah berhasil. Dan nanti kalau saya klik dia akan muncul portalnya. Oke. Nah ini sekarang kita masuk ke nyeting VoIP-nya atau nyeting pesawat teleponnya. Caranya seperti apa nyeting pesawat teleponnya? Nah, pastikan dulu teman-teman, silahkan ping IP-nya. Di sini kan servernya kan 8.2 ya teman-teman. Ini RASP-nya. Kalau saya di Mikrotik berarti ini IP DHCP server. Kemudian di tab lisis ini ada Raspberry Pi BX. Ini kan IP-nya 8.2 sesuai topologi kita. Ini pastikan bisa di-ping dulu dari ONT. Jadi kalau misalkan kita buka ini GGC link-nya, kita ke tab maintenance, kemudian di ping diagnosis, silakan ping ke IP ini, IP ke 192.168.88.2 seperti ini. One connection-nya pilih yang voice internet tadi, yang PPPoE. Kita tinggal submit. Pastikan dia bisa di-ping. Ada reply-nya. Nah, seperti ini. Ada jawaban. Muncul time seperti ini. Kalau misalkan tidak, berarti dia tidak terkoneksi ke Mikrotik dengan benar. Ini sudah bisa, ya teman-teman. Sekarang kita akan setting VoIP-nya. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita sudah siapkan tadi nomornya. Yaitu kalau lobby adalah 002. Passwordnya Nanang MRK. Kita tinggal pilih di bagian application, di tab VoIP setting. Di tab VoIP setting ini silahkan di-enable kan. SIP protokolnya silahkan pilih yang soft switching SIP. Oke. Local portnya biarkan aja. Primary registry server silahkan isi dengan IP Raspberry Pi-nya. 192.168.88.2 seperti ini. Kemudian primary proxy servernya juga sama, primary outbound proxy server juga sama. Pokoknya yang 00 ini kita ganti ke IP Raspberry Pi-nya. Sudah seperti ini bentuknya. Kemudian kita submit. Nah, oke, sudah submit. Sekarang kita ke SIP account. Nah,
Ini baru kita modify di bagian sini. Kita pastikan dia enable SIP account-nya untuk lobby, nomornya. SIP account itu extension-nya, ini nomornya. Ini isi dengan 002. Ini nomor yang akan saya berikan. Passwordnya tadi saya set ke Nanang MRK seperti ini, kemudian modify. Sudah, ini sudah enable SIP account-nya di 002. Dan kalau misalkan kita cek status, kemudian VoIP status, dia akan PON 1 registered, akan terregistrasi. Oke, gampang ya Pak ya. Sekarang kita akan setting dulu yang bawah untuk kamar 105. Baru nanti kita akan coba. Oke, saya akan setting supaya nggak terlalu lama, saya akan percepat saja. Oke teman-teman, jadi ini untuk ONT yang bawah, untuk kamar 150, ini sudah saya konfigurasi ya teman-teman. Ini voice internet aja, untuk hotspotnya nggak saya nyalakan, terlalu lama nyetingnya. Kemudian untuk application dan VoIP settingnya teman-teman, application VoIP setting ini sudah saya konekkan ke server, ke Raspberry Pi, dan SIP account-nya sudah saya kasih 150 ya. Kalau kita cek statusnya, kemudian VoIP status, dia sudah registered ya di PON satunya. Teman-teman bisa lihat nanti LED di PON-nya dia juga menyala. Oke ya, sekarang kita akan coba, harusnya ini sudah saling terhubung. Saya akan melakukan telepon dari lobby ke kamar 105 dan juga sebaliknya, baru nanti kita demonstrasikan menggunakan HP Android caranya gimana. Oke ya teman-teman semuanya, di sini sudah nyala internet dan juga PON-nya nyala. Dan kalau misalkan saya angkat pesawat teleponnya, Anda akan mendengarkan suara seperti ini. Tit gitu ya. Suara tit gitu. Itu artinya dia aktif gitu dan menyala dan terkonfigurasi dengan apik ya. Oke, ini nomornya 002, yang atas kan 002, yang ini bawah 150. Saya akan menelpon ke nomor 150 ya. Saya pencet 150. Harusnya ini akan tertelepon, menyala. Sebentar, salah mencet. 150. Harusnya dia terpanggil. Teman-teman bisa lihat dia menyala ya. Ini dari sini Pak. Nah, dan ini menyambungkan, teman-teman bisa dengar ya. Kalau misalkan saya angkat, dia berhenti. Coba cek, halo, cek. Ini saya taruh di sini ya, teman-teman akan bisa dengar. Cek, halo, cek. Ini saya berbicara dari lobby ke kamar 150 ya. Dari lobby ke kamar 150. Saya tutup. Oke ya. Nanti kalau demonstrasi di HP-nya lebih kompleks lagi. Sekarang saya akan coba menelpon dari kamar 150 ke lobby. Oke ya. Dari bawah, dari kamar 150, teman-teman bisa dengar seperti ini. Saya akan pencet 150. Ini nomornya 002 ya. Atas kan 002. Sorry, salah nomor. Harusnya 002 ya. Malah nelpon awake dhewe. 002. Oke, harusnya ini nyala. Coba. Nyala tak? Nah, menyala, berdering. Kalau saya angkat, dia berhenti berdering. Coba. Halo, dengan Nanang Sylvia yang bergerak dulu, Pak. Nah, sudah menyala. Oke ya, sudah menyala ya Pak ya. Ini berjalan normal. Sekarang saya akan coba demonstrasikan dengan menggunakan HP supaya nanti terlihat jelas. Oke ya. Oke teman-teman, jadi kita akan coba menggunakan smartphone atau dengan menggunakan HP Android ya. Di sini saya terhubung ke PPPoE lobby. Pokoknya kita bisa terhubung ke jaringan inilah. Mau dari WiFi manapun bisa. Dari hotspot lobby pun juga bisa. Tapi saya males login, jadi saya masuk ke PPoE lobby saja. Dari kamar 108 juga bisa. Nah di PPoE lobby ini ketika sudah, kalau di smartphone biasanya kita pakai aplikasi yang namanya port SIP softphone ini. Kalau teman-teman Jepara biasanya pakai ini. Ya kita tinggal buka aja. Kemudian kita klik setting, saat aplikasi digunakan izinkan. Soalnya biasanya kita juga bisa melakukan video call Pak. Nah
Kemudian di port SIP ini, tadi kan kita sudah menyiapkan user untuk owner. Ini ceritanya owner saya. Jadi username-nya adalah 001 seperti ini. Passwordnya Nanang MRK. Oke. SIP domainnya adalah IP address dari Raspberry Pi-nya. Jadi dari Raspi-nya kita tinggal dial 192.168.88.2. Kemudian kita masuk. Sudah masuk dan saya diberikan nomor 001 tuh. Di sebelah kiri atas. Teman-teman bisa lihat. Nah, saya akan coba melakukan telepon ke lobby. Misal, saya mau telepon ke lobby. 002 berarti lobby ya. Telepon. Berbunyi. Berbunyi, Pak. Dan ketika saya angkat, teman-teman bisa lihat bahwa saya bisa berbicara. Saya loudspeaker dulu. Cek. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa saya bisa berbicara dengan ini. Secara real time. Ya, delay mungkin 0,2 detik lah. Nah, ketika saya tutup, dia tutup. Dan sebaliknya, dari lobby saya bisa melakukan panggilan ke smartphone saya. Dari lobby saya ke 001. Kita coba lihat apakah bisa. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada panggilan dari lobby. Oke. Bisa kita jawab fit call kalau perangkatnya support, karena ini pesawat telepon jadi nggak bisa fit call ya. Jadi kita bisa jawab. Cek. Bisa terjawab. Aman ya? Aman? Aman, Pak. Sekarang semuanya sudah bisa berjalan, teman-teman, dengan sangat baik. Oke, jadi itulah demonstrasi singkat saya tentang VoIP atau server VoIP dengan menggunakan ONT GGC Link dan juga pesawat telepon dan Raspberry Pi dengan software FreePBX. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Tapi saya kira sudah jelas ya. Untuk konfigurasi mikrotiknya ada di Nanang MRK Membership ya. Nanti teman-teman silahkan bergabung. Kalau misalkan bisa nyeting sendiri, monggo. Nah, untuk tips and triknya, sebenarnya teman-teman, saya sudah mencoba berbagai macam media converter. Ternyata tidak semua media converter ini bisa kita pakai di ONT GGC Link ini. ONT GGC Link ini saya kasih media converter yang seperti ini, yang besar kayak gini. Dia nggak mau ya. Pokoknya media converter dengan power 5 volt dia nggak mau. Dan dia hanya mau menerima media converter dengan power 12 volt ke atas. Nah, di sini saya pakai Tarmok untuk mengantisipasinya. Jadi Tarmok Mini PoE, karena dia bisa kita kasih power DC in 5-24 volt. Dan ini saya gunakan adapter 12 volt. Bawaannya juga 12 volt. Nanti link pembelian di deskripsi di bawah. Jadi kalau misalkan jenengan semuanya nggak pakai itu, saya sudah pastikan blank atau nggak bisa kalau mau pakai media converter. Dari kemarin saya nyari-nyari itu, Pak. Dan ini kenapa bisa, Mas Nanang? Karena ini nggak terhubung langsung ke GGC Link, Pak. Yang terhubung langsung dia akan looping, nggak tahu ya. Jadi kayak kekurangan power gitu loh. Kekurangan power terus HTB-nya blank. Itu yang saya alami. Jadi makanya kebetulan saya punya Tarmok Mini media converter. Ini nanti link pembeliannya saya kasih di deskripsi di bawah. Itu saja teman-teman eksperimen ini. Nanti di eksperimen berikutnya kita coba demonstrasikan yang lebih masif lagi. Kita tanam di server, kita koneksikan ke teman kita yang lain. Kemudian kita teman-teman pegiat internet di Jepara mau kita linkkan semuanya rencananya supaya kita bisa saling telepon menelpon begitu di jarak yang jauh. Terima kasih sudah menyaksikan Nanang MRK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.